Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, hadirin sekalian, bila di siang hari ini Allah mudahkan kita bisa kembali melaksanakan kewajiban sunat dan kita alim, semoga jadi hal yang berguna bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Siang ini tema kita mengenal sifat dasar manusia. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Yang mengenali dirinya dia akan mengenali Tuhannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu sendiri mengapa tidak kau perhatikan? Hadirin rahimakumullah, mengapa kita perlu memahami sifat dasar manusia agar ketika kita berinteraksi dengan manusia yang lain, kan kadang-kadang orang bilang begini, kenapa sih dia orangnya begitu? Emang begitu manusia aslinya, gitu. Kayak sifat dasar cabai itu pedas. Kita makan sambal, kok pedas banget ya? Kayak iya, yang namanya cabai itu pedas, gula baru manis. Maaf manis. Jadi kok gulanya manis banget ya? Ya gula. Ya nggak ada gitu. Kalau mau pedas makan cabai, kalau manis makan gula gitu. Jadi kita tahu sifat dasar cabai itu pedas. Maka kalau makan sambal cuci tangan hadirin. Habis makan pakai tangan langsung pipis. Megang burungnya panas. Kok panas ya? Cabai hadirin gitu. Jadi sifat dasarnya gitu. Baik, nanti kebanyakan yang diceritakan dalam Al-Quran, sifat dasar manusia itu kekurangan-kekurangan kita. Nanti datanglah bimbingan wahyu, Al-Quran, hadis Nabi yang mengajarkan kalau aslinya begini, yang bagusnya begitu. Dan kita lihat. Yang pertama, halaman 1. Manusia itu dasarnya tidak tahu apa-apa. Mohon maaf kalau bahasanya kasar ya, manusia itu aslinya bodoh gitu. Nggak ada orang yang terlahir pintar, nggak ada gitu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradnal amanati 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Ujung ayatnya, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi kita tuh aslinya nggak tahu. Ditegaskan di ayat yang lain. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam kondisi la ta'lamuna syai'an. Kita semua lahir dari nol hadirin. Sekarang isi bensin Pertamina. Semuanya dari nol hadirin. Nggak ada tuh orang yang, oh bapak pinter Pak. Nah, gue baru lahir udah pinter. Nggak ada hadirin. Kok bapak ngaji enak banget lah, gue lahir Iqra 6 langsung. Dulu mah lahir nangis, gue aja sendiri lahir. Nah, dan bapak aja lahir nangis ya. Saya bapak lahir baca Yasin. Nah, gue sih mau dari lahir udah pinter, nggak ada orang lahir langsung pinter, nggak ada. Kok ada yang pinter ada yang enggak? Ya karena tadi ada dua hal tuh hadirin yang merubah kita, satu pendidikan atau pembinaan. Yang kedua lingkungan. Jadi karena dididik, dibina, ditarbiyah, jadi berubah tuh. Aslinya nggak tahu jadi tahu hadirin. Yang kedua lingkungan. Dua hal yang merubah kita. Tarbiyah atau pembinaan, yang kedua lingkungan. Aslinya manusia itu tidak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan nggak tahu apa-apaan. Kok ada anak kecil 6 tahun ngapal Quran ya dia ngapal hadirin. Dari lahir kan ya Pak? Kagak hadirin. Dari lahir itu walaupun ada teori di Amerika Serikat ada teori Glendoman ya, belajar dari dalam perut. Kan ada tuh teori jadi bayi di perut dinyanyiin twinkle twinkle little star.
Pas lahir diajarin sekali dua kali langsung apa hadirin? Dia sering dengar di perut tuh. Tapi kan bisanya ya pas sudah mulai ngomong gitu. Maka dalam Islam itu ada ungkapan tututa ilmu dari buayan sampai liang lahat. Secara teori dari dulu kita belajar tuh bahwa bayi bisa belajar dari gendongan itu. Ya cuman kita kan yang diajarin indung kepala lindung. Hujan diudik di sini, mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik, kaki kesanjung. Udah pakai kerudung masih ngelirik juga ada gitu. Ya, coba dari kecil tuh diajarin 1 kali 1, 2 kali 2, 4 kali. Wah, bayi melotot kecil-kecil udah bisa matematik. Jadi orang bisa pinter karena belajar. Aslinya pinter apa bodoh? Bodoh hadirin. Semua kita sama aslinya. Kok kemudian ada yang jadi ilmuwan? Iya, yang dia belajar. Ini main doang hadirin gitu tuh. Tapi semuanya sama nggak aslinya? Sama hadirin. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan pada kamu pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah perasaan. Ini kata para ulama urut-urutan berfungsinya panca indera. Yang pertama apa duluan? Telinga, bisa mendengar, bisa melihat, baru bisa merasa. Semua bayi lahir langsung bisa mendengar. Maka bayi diapain? Diazanin telinga yang kanan. Komat telinga yang kiri. Kenapa? Bayi lahir langsung asam punya pendengaran. Bayi lahir nggak bisa lihat. Kalau nggak salah melihat itu 3 minggu, 4 minggu gitu. Tapi kalau mendengar langsung bisa mendengar. Perasaan ini belum berfungsi. Bayi nangis bukan karena sedih, ketawa bukan karena girang. Ada nggak bayi ketawa lagi tidur ketawa, ada nggak? Ada ya. Bayi ini kenapa diri senyum? Uratnya ketarik kali ya. Dia bukan nangis bukan karena sedih. Kenapa bayi nangis? Mungkin dingin, mungkin lapar gitu. Tapi perasaan belum berfungsi. Kalau telinga lahir langsung mendengar. Jadi pendengaran itu yang pertama kali berfungsi dan akan menjadi yang terakhir kali berfungsi. Maksudnya ketika orang meninggal dunia, biasanya mulut udah diam aja ya, meninggal. Mata juga ngapain? Merem. Tapi kuping bisa mendengar. Suruh ngapain? Talqin. Talqinlah orang yang meninggal dengan ucapan la ilaha. Dibisikin di kupingnya nih. Mbak, mana Mbak SNK? SNK. Motor buat saya, motor Mbak. Enak kurang aja. Motor mati, tanya motor aja. Ya. Bisikin di kupingnya tuh. Ustaz, Bapak saya udah nggak bisa ngikutin, nggak apa-apa. Meskipun dia udah nggak ngomong, nggak ngelihat kuping, bahkan dia mengatakan meskipun udah meninggal, dia tetap mendengar. Mana buktinya? Ada nggak talqin di kubur hadirin? Ya kan? Karena kalau meninggal ya, sama dia teman-teman Nasrani, orang Kristen tanya, orang Kristen kalau meninggal itu kan sama kalau bahasa mereka apa ditalqin juga lah gitu. Kan kalau muslim ditalqin di kuburan kan. Ntar kalau ditanya man rabbuka, jawabnya Allah Rabbi. Kan talqin kubur gitu kan. Ditanya man nabiyuka, jawab nabiku gitu tuh. Itu orang yang bertalqin ngomong di kuburan tuh. Wahai fulan, ntar kalau ditanya siapa Tuhanmu, bilang ada preman meninggal gitu. Ustadz suruh talqin gak ada yang mau, preman gitu. Akhirnya temennya udah gue yang talqin ya temennya. Bro, lo kalau ditanya siapa Tuhan, menurutnya Allah. Kalau ditanya siapa nabiku Nabi Muhammad, kalau nggak ngerti hajar aja bro. Yang talqin temennya ini preman juga. Pokoknya kalau ditanya ini jawab gitu. Lo kalau ngerti hajar aja bro. Oh gitu. Preman talqin di kuburan. Kenapa kita kalau lewat kuburan salam nggak ada? Assalamualaikum. Kenapa ada? Dia dengar kalau nggak ada orang ngapain kita salam hadirin? Sama siapa kita salam? Kuburan. Ya mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya kan? Dia jawab, tapi kita nggak dengar hadirin. Kata Nabi kalau kita dengar pingsan kita. Binatang-binatang mendengar tuh, ya kan? Tapi kalau manusia nggak mendengar, gitu. Nah kalau kuburan ngapain? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini terowongan Casablanca nih. Kan ada mitos tuh kalau terowongan suruh klakson 3 kali. Takut tuyul lagi nyebrang. Kan kiri kanan apa kiri kanan tuh? Kuburan. Ya orang Islam nggak usah ada. Kuburan apa kita bilang? Assalamualaikum ya ahli kubur. Lewat terowongan ada yang jawab. Waalaikumsalam. Ngibrit ada Bekasi tuh. Nggak ngerem-ngerem sampai BKT. Solo tuh. Jadi yang pertama nih, jadi tidak ada orang yang lahir pintar, nggak ada. Semua orang lahir dalam keadaan bodoh, nol, hadirin semua sama gitu. Kok orang akhirnya pintar nih? Enggak ya, dia belajar ya kagak belajar gitu. Nih kalimat syair nih, ta'allam
Falaisal mar'u yuladu 'aliman walaisa ahu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah. Tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan alim, nggak ada. Orang yang punya ilmu beda dengan orang yang jahil. Jadi belajar hadirin. Orang bisa karena belajar. Kok si fulan bisa baca Quran, si fulan nggak bisa, ya waktu belajar itu nggak belajar. Dua hal yang berubah, satu pendidikan, tarbiyah ya, atau pendidikan atau pelajaran, pembinaan. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu yang merubah kita, lingkungan. Halaman 2, wa inna kabiral qaumi la ilma indahu. Orang yang besar, anaknya pejabat, anaknya raja, kalau nggak punya ilmu, saghirun, kecil aja. Meskipun dikelilingin para pembesar. Wa inna saghiral qaumi in kana alima. Tapi orang yang kecil, mungkin badannya kecil, dia juga orang biasa aja, bukan anak raja, bukan anak presiden. In kana aliman, kalau alim, kabirun, dia jadi besar. Meskipun yang ngelilingin dia biasa-biasa aja. Apakah yang bikin orang jadi besar? Ilmu, ada kepakaran, kepintaran. Maka belajarlah. Meskipun dia anaknya pemimpin negara, bapaknya, ibunya mungkin presiden, mantan presiden, kalau anaknya on, ya on aja. Gitu. Jadi yang bikin dia pintar apa tuh? Belajar. Kemarin di NTT, betul ya, ada anak kecil juara olimpiade matematik ya? Di mana dan itu? NTB ya? NTT ya? Untung ada N ya, kalau ada N bahaya. Ya, untung masih ada N ya. Nggak enak kita ngomong kalau nggak ada N. Ada tak ada serta ada tak? Ya NTT dia ngomongin. Jadi itu anak kecil, kok pintar dirin? Jadi belajar, gitu. Ini nih sifat. Dan maka kenapa sih dia nggak tahu? Ya nggak tahu aslinya gitu. Kalau nggak belajar, ya nggak tahu nih sifat dasar nih. Manusia bukan aslinya pinter, aslinya nggak pinter, gitu. Yang kedua, manusia itu sifat dasarnya lemah. Kok orang jadi kuat? Tadi dua, pembinaan atau pendidikan, dia mungkin nge-gym segala macamnya, dia nggak olahraga jadi kuat. Aslinya lemah apa kuat? Lemah nih. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia khuliqa, diciptakan dalam keadaan dhaif. Semua bayi lahir lemah. Kemarin ada musibah hadirin, di mana tuh ya? Bayi lahir jarinya kegunting hadirin. Di Jogja di mana? Bapak dengar beritanya? Kurang tahu. Ada bayi baru lahir tuh ya. Ya kan ya? Kalau dipasangin apa namanya? Ada selang gitu ya. Infusan ya. Mungkin susternya salah lihat, disangka selang. Jari bayi kegunting aja tuh. Wah, kalau udah disambung langsung dia dioperasi tuh. Mungkin susternya galau kalau perawatan. Mungkin dia agak lihat nih apanya itu. Yang digunting bukannya selang, yang digunting jarinya tuh, masya Allah. Jadi manusia itu lemah diri khuliqal in. Maka kok kamu lemah banget sih? Emang iya, aslinya lemah gitu. Cuman kan tadi di halaman 3, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, ya enggak? Allah ciptakan kamu dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah kamu jadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Habis kuat, lemah lagi dan beruban. Pertama kita lemah, kita kuat, kemudian lemah lagi, kembali ke asalnya kita. Asalnya lemah apa kuat? Lemah. Betul. Dulu tuh anak-anak zaman dulu, hujan-hujanan, di kali. Wah, anak zaman kuat-kuat ada. Dulu anak-anak zaman dulu, zaman kita kecil, itu bibir pada buas. Apa jadi makan? Bacang masih muda tuh digarot tuh. Tuh nggak anak ababal. Buah nangka. Anak zaman dulu pada korengan sih dia buas. Apa jadi makan tuh? Capi, dipecek, apa ya. Kalau sekarang kan makannya mewah-mewah. Tapi anak lu kuat-kuat aja ya. Tapi aslinya lemah juga. Kalau sekarang kan kita lemah-lemah. Kita nih kena hujan gerimis dikit, puyeng aja ya. Bapak kena mata dikit hitam. Disenyumin cewek lemes. Lemah jadi kita lemah ya. Kita laki-laki lemah banget zaman sekarang. Ada cewek senyum, wah sebulan udah pikirin kenapa ada senyum sama gua.
lemah kita tidak. Bapak posting di medsos, ada cewek nge-like, apa dia dengar sama gue ya, dia nge-like kayak gitu, baper banget dah. Jadi manusia aslinya lemah apa kuat? Lemah hadirin. Nah, karena kita atau manusia lemah, jangan dikasih beban yang berat hadirin. Atau karena lemah maka tadi olahraga. Kok orang ada nggak yang six pack? Saya baca tulisan hadirin, bisa saya minum ya? Katanya kebanyakan sekali lagi rame nih yang LGBT. Itu katanya banyak di tempat-tempat nge-gym hadirin, betul nggak? Justru cowok-cowok yang six pack itu katanya yang begini aman ya, gini maaf ya, maaf ya. Ini ya, maaf ya Pak. Yang one pack nih aman ya ini. Justru katanya yang set yang six pack itu yang katanya LGBT. Yang tampang-tampang gini ya, ini maaf ya, itu posisi ya. Maaf ya Pak. Aman ya ini ya. Kita gak usah pakai six pack dengan terhomot. Jadi aslinya kuat apa lemah? Lemah. Jadi kalau kita berinteraksi manusia, kok dia lemah banget sih? Emang begitu manusia. Orang tua tuh nih. Waman nu'amirhu halaman 3. Waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya akan kami kembalikan lagi seperti dulu lagi. Dulunya apaan? Lemah. Maka kalau kita ngurusin orang tua, dulu orang tua dilihat, anak kecil manja nggak? Manja dilihat, anak kecil minta disuapin, pakai baju, mandi ditungguin, dimandiin, ya nggak tuh? Nanya mulu sama orang tuh makin tua umurnya, waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi. Siapa orang yang kayak panjang umurnya, balik kayak dulu lagi, dilihat. Kembali seperti sedia kala. Gitu. Afala yaqilun. Gitu itu orang yang kayak panjangin umurnya, dia akan balik lagi kayak dulu. Ustadz, ibu saya manja banget kayak anak kecil. Emang begitu Quran yang bilang. Kan kadang baru hari Kamis saya datang, ya enggak? Datang lagi Sabtu, baru kemarin datang. Emang begitu orang tua hadirin. Jadi waman nu'amirhu, yang kayak panjangin umurnya balik lagi kayak dulu lagi gitu. Dulu nggak bisa pakai baju, udah tua balik lagi nggak pakai baju. Dulu disuapin, udah tua suapin lagi, dituntun lagi gitu. Berikutnya, manusia itu sifat dasarnya cinta pada dunia, alias cinta pada yang kelihatan, yang ada, yang akhirat, yang besok, yang berikutnya orang kurang, maunya orang sekarang. Nih, Pak, ini ada minuman nih Pak, ini Pak sekarang Pak. Ntar Pak, abis ini ada enaknya, udah sini aja Ustaz, ini aja dah. Ntar Pak, abis ini ada enaknya, enggak sini aja Ustaz. Cenderung orang tuh mau yang ada kalbal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian lebih senang yang sekarang, enggak senang yang besok, senang yang dunia, bukan akhirat gitu. Kesenangan yang kita kejar kesenangan dunia. Padahal di Quran sama, saya kadang-kadang di Quran ada janji Allah, ada balasan lebih hebat dari kiamat. Cuman kita nggak percaya, bukan dia. Ngomong sih percaya, cuman kita dari tingkah kita nggak percaya, maunya yang sekarang aja udah. Padahal tadi akhirat insya Allah Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat, belum pernah terbayang, mata belum pernah lihat, telinga belum pernah mendengar hadirin. Ada bidadari yang cantik-cantik, kalau kita baik hadirin akan ada semua kenikmatan dan asal kita sabar hadirin. Ya, cuman kan kita nggak sabar, kita maunya kan di dunia ya enggak? Kan cuma sementara sementara dunia kita kejar-kejar. Gimana dari Sulaiman, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu ada sementara, jelek pun sementara. Yang jelek kantor singgung. Miskin sementara. Emang orang cakep terus, kaya sementara. Yang sekarang jadi pejabat besok nganggur. Yang sekarang jadi pejabat tadi besok udah pensiun, gak punya apa-apa. Yang sekarang jadi menteri, jadi besok mungkin kalau udah pergantian diganti lagi. Maka ya jangan, nggak selamanya. Jadi kalau kita susah juga sementara, senang juga sementara. Tapi kita maunya yang sekarang gitu. Ada makanan yang keluar. Pak, ntar Pak ada gelombang kedua enak, enggak saya sekarang aja deh, sekarang gitu. Kebanyakan kita begitu ya. Maunya yang sekarang yang kelihatan gitu. Yang ntar
Enggak yang akhirat kurang begitu kita. Punya sekarang enggak Pak, yang ntar lebih enakan Pak, enggak gue sekarang aja dah. Gitu dulu. Manusia emang diciptakan itu senang pada dunia nih. Halaman 4. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia dihiasi dengan perasaan cinta pada apa yang diinginkannya. Apaan tuh? Yang pertama perempuan, hadirin, an-nisa. Yang kedua al-banin, anak-anak. Yang ketiga al-qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Jadi laki-laki itu emang Allah ciptakan senang sama perempuan, hadirin. Ustaz, ada yang nanya, kenapa ya Pak? Saya punya masalah, tak kenapa Pak? Tiap lihat cewek cakep saya demen Ustaz. Sama sih gitu. Jadi masalah kita sama, kita normal berarti. Kecuali Bapak ngeliat cowok ganteng, Bapak demen, itu baru kegrogol. Iya. Bapak ngeliat cowok cakep, telanjang, Bapak demen, baru Bapak sakit. Kalau Bapak ngeliat cewek cakep pun sama, saya juga mirip Pak. Emang begitu kata Quran. Jadi dari sekian banyak kesenangan, yang nomor satu mana, hadirin? An-nisa, hadirin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki sifat dasar senang perempuan. Jadi kalau gue sih ngedemen perempuan, nggak normal, hadirin. Ustaz, saya ngeliat cewek telanjang, saya nggak ngiler Ustaz. Saya kalau tidur miring baru ngiler Ustaz. Baru ngiler. Ngeliat cewek cakep nggak ngiler saya. Kalau tidur miring baru. Jadi hadirin emang wajar. Jadi kalau godaan manusia tuh kata Quran emang anisa hadirin. Jadi Allah tuh menciptakan kita senang nanti datang bimbingan wahyu tuh Quran, hadis, ngajarin begini. Ya karena perempuan itu menarik perhatian maka ada adabnya gitu. Dan kata Nabi Yusuf, inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu luar biasa gitu. Kita kalau kurang-kurang iman, yang imannya kuat aja lemah, kadang iman kuat, imin yang aku dari ini. Yang di bawah nih. Jadi emang begitu manusia, senangnya melawan jenis hadirin. Sama harta, anak-anak, perniagaan, kuda-kuda yang keren-keren, binatang ternak. Kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua kesenangan dunia. Wa indahu husnul ma'ab. Allah punya yang lebih dari itu. Entar, cuman kita maunya yang sekarang hadirin. Maunya kita yang sekarang, nggak sabar. Maka kalau kita punya keinginan sabar, hadirin, entah kita dapatkan di akhirat, walaupun nggak di dunia. Dunia cuma sementara, hadirin. Apa tuh dari Sulaiman? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaah mati. Udah hadirin, begitu aja. Jangan terusin hadirin ya. Nggak ada orang lagi ngaji meninggal hadirin, ada nggak tuh? Lagi ngaji meninggal hadirin. Paling depan lagi. Lagi ngajar juga, itu jarang. Manusia tuh halaman 4 ya. Kata Nabi, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan." Kalau orang punya satu lembah emas semua, pengen punya dua. Jadi emang begitu kita. Sama saya dulu punya mobil hadirin, mungkin yang pengen yang mahalan hadirin. Dulu gue punya mobil 100 juta, pengen yang 300 juta. Sekarang pengen yang 600 juta hadirin. Iya enggak? Pengen yang bisa ada lubang aja. Pengen punya mobil yang juta sendiri hadirin enggak tuh? Itu hadirin tuh, manusia hadirin. Jadi nggak ada tuh orang habis punya mobil yang 16 juta, besok dia 1 juta. Nggak ada hadirin. Pasti pengen yang lebih hadirin. Ya kan? Begitu manusia. Jadi udah punya mobil hadirin, cuman pengennya dulu tuh belum punya mobil hadirin. Sekarang udah punya nih. Pengen yang lebih cakep lagi hadirin tuh ya enggak. Dan begitulah manusia emang begitu. Sampai entar mulutnya ditutup sama tanah, alias sampai mati baru berhenti. Halaman 5, manusia itu sifat dasarnya pelit hadirin. Quran bilang, kok orang dermawan karena dibimbing sama wahyu, sama hadis Nabi, Quran. Aslinya nih, ini ya aslinya, lihat ayatnya halaman 5. Sama-sama dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal insan wa kanal insanu qatura.
Katakanlah kalau seandainya engkau menguasai perbendaharaan rahmat Allah, jadi kekayaan Allah kita yang pegang kuncinya, niscaya perbendahara itu akan kamu tahan, kamu peluk, kamu nggak kasih orang karena takut membelanjakannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Seandainya kekayaan itu kunci kita yang megang, kasih kita pegang dari ini, kita ini semua kita pegang dari ini, ya enggak? Ya enggak semuanya nih. Dan kata Allah adalah manusia wa kana al-insanu qaturo, bakhir ini. Kok dia berbagi? Karena diajarin agama nih, berbagi 2,5% zakat. Kalau agama nggak ngajarin, mana mau kita bagi hadirin? Iya nggak? Agama ngajarin kita nggak mau. Kan agama nyuruh 2,5%, kita nggak bayar hadirin. Apalagi agama nggak nyuruh ya. Manusia aslinya dermawan apa pelit? Pelit hadirin. Kok jadi dermawan? Karena tadi dia ngaji, dia belajar. Ini kalau saya nggak malu, semua saya mau pulang nih. Ini nih. Ini semua pulang dari sini ya kan. Semua ini manusia. Ustaz bagi dong, sorry. Ini buat habis cokor, habis asar. Pelit tadi kita tuh pelit. Cuman karena agama berbagi dong sama orang ya, dan gue bagi dari lu gitu. Kalau seandainya agama nggak ngajarin, semuanya buat kita dirin. Jadi kok orang pelit banget sih? Emang aslinya begitu pelit. Maka diajarin tuh, belajar berbagi. Kayak anak-anak kita kan dilatih berbagi. Dilatih hadirin. Ada orang yang dari kecil dilatih berbagi hadirin. Lama-lama dia hidup dengan berbagi. Ada orang dilatih pelit hadirin. Ada nggak tuh? Ada hadirin. Ada orang dagang sate. Pelit banget hadirin. Orang kan nyium asap doang. Bayar pak setengah. Kan bapak nyium asapnya. Bayar. Ya kalau gua asap doang nggak bisa pak. Bapak kan nggak dari asap kan enak. Akhirnya dia ngomong duit receh. Dikecrekin. Ecrek. Kok mau nggak bayar pak? Ya lu dengar suaranya doang. Ya gue udah bilang asap doang. Cerita Abu Nawas tuh. Jadi Abu Nawas makan nggak ada lauk hadirin. Cuma nasi doang kan. Nah, tukang sate. Dia diri di tukang sate sambil makan nasi nih. Sate makan hadirin. Jadi enak juga ya. Bayar kamu katanya. Kamu nyium asap, kan saya nggak makan. Asapnya katanya. Akhirnya keluar duit hadirin. Kincring dah dia. Dengar suaranya doang. Kan kasih juga nyium baunya doang. Tapi dengar suaranya doang. Gitu. Cerita Abu Nawas ini. Iya, dia bayar pakai kecek doang. Orang gua nyium asap doang. Sate lu gue bayar suaranya doang. Gitu deh. Nggak mau kalah dia. Kata Abu Nawas, aku ingin terbang ke langit. Benar kata raja, benar. Ayo kumpulin semua masyarakat. Abu Nawas pengen terbang ke langit di lapangan kan. Aku terbang ke langit. Mana? Iya, aku pengen terbang tapi nggak bisa. Aku pengen terbang. Kata nolong kata raja. Aku ingin terbang lu nggak bisa. Tuh, manusia aslinya pelit apa dermawan? Pelit. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Senangnya mengumpulkan harta ditumpuk-tumpuk. Alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhna. Dia menyangka hartanya bikin dia kekal. Begitulah manusia. Gitu. Jadi pelitnya luar biasa. Manusia itu sifat dasarnya suka tergesa-gesa halaman 5. Kenapa sih orang nggak sabaran? Emang aslinya orang itu nggak sabaran. Nanti dengan bimbingan Quran, bimbingan wahyu, maka hadirin, karena sifat dasar manusia pengen buru-buru, kalau orang punya urusan sama kita, jangan lama-lama hadirin. Kalau bisa, servis itu set gitu hadirin. Ustadz ceramah jangan lama-lama hadirin. Karena jamaah itu asli tergesa-gesa ngaji, lihat jam tangan, maaf ya, jam lagi, sabar kita kira. Ini ya, begitu manusia ini. Ingat, maka khutbah Jumat jangan lama-lama, ditulis di podium tuh. Khutbah paling lama 15 menit tulis. Karena kecil kelamaan nggak diulang lagi. Kadang-kadang karena jamaahnya begitu manusia. Coba besok Ramadan nih, tarawih, imamnya cepat. Bapak bilang kan, wah, gua demen nih cepat gitu nih. Imamnya lama, dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Baru alhamdulillah udah amin ya. Gak sabar. Jadi manusia itu pengennya cepat apa lama? Cepat tadi. Jangan lama. Maksudnya itu asli gitu aslinya. Terdatang bimbingan wahyu. Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Halaman 6. Bersabarlah kayak sabarnya ulul azmi.
Wala tastajil, jangan tergesa-gesa. Artinya manusia itu punya buru-buru. Kenapa sih buru-buru gitu deh? Gini hadirin, hidup ini sekarang menurut pendapat saya udah terlalu cepat hadirin. Jadi ritme kehidupan terlalu cepat hadirin. Kita sekarang mau makan langsung ada, ya enggak? Mau pergi sono cepat nyampe. Akhirnya bumi hancur makin cepat hadirin. Mari kita perlambat kehancuran bumi hadirin gitu. Jadi karena sekarang semua makin cepat ya. Dulu ke Bandung 4 jam, sekarang jam setengah. Iya. Jadi karena jadi akhirnya kita mempercepat kehancuran sebenarnya gitu. Yang aslinya mungkin bisa bertahan 1000 tahun jadi cuma 100 tahun karena kita eksploitasi ya nggak tuh, berlebihan, dikeruk ini semuanya. Jadi kekayaan alam diambil nggak pakai hitung-hitungan adanya nggak tuh, nggak memperhatikan analisa dampak lingkungan. Jadi kan mempercepat kehancuran nanti. Mari kita memperlambat gitu. Jadi kadang-kadang mari kita nikmati hidup gitu. Sekarang kan semua serba cepat. Naik kendaraan baru naik udah turun nanti. Cepat banget ya sekarang naik kereta, udah nyampe deh. Sekarang orang pergi haji bisa seminggu deh. Yang plus ya. Bahkan umroh bisa seharian deh. Berangkat pagi, tawaf sa'i, pulang deh. Gitu. Yang mampir doang kan mampir umroh. Ya bagus sih, cuman akhirnya apa ya, selalu cepat gitu maksudnya. Serba instan sekarang. Dulu kan pengen punya anak hamil 9 bulan, karena nikah Januari, Februari anak. Cepet amat nih, Android Ustaz. Ini zaman dulu pencet ini kan gesek dong Ustaz. Iya kan cepet jarang. Sekarang Senin kenalan, Selasa ini Kamis nikah. Jumat cerai. Ada nggak orang cerai cepat ada? Sebulan cerai ada. Nah, cepet banget. Tuh, jadi aslinya manusia itu tergesa-gesa. Maka kalau berhubungan sama orang, kalau bisa ada urusan cepat ada. Kalau namu jangan lama-lama ada. Kalau bertamu nih cepat urusan selesai udah. Kita ada perlu orang nih, Pak gini, udah makasih, udah kecuali nahan-nahan ada. Tapi kalau bisa cepat ada. Manusia halaman 8 suka berkeluh kesah hadirin. Manusia suka mengeluh innal insana khuliqa halua. Manusia suka berkeluh kesah nih. Lagi di rumahnya pengen jalan-jalan keluar negeri. Lagi di luar negeri pengen pulang hadirin. Iya enggak? Lagi di Indonesia pengen keluar negeri. Di luar negeri nyari serasa kan ngaco deh ini enggak? Ngaco deh. Dari Jakarta jalan-jalan ke Turki. Di Turki nyari Indomie, ngapain hadir ini enggak? Maksudnya gitu lucu kita kadang kita tuh jalan-jalannya ke Eropa, nyari warung Nusantara. Lu ngapain? Iya. Cuma keluar negeri seminggu hadirin, pengen nyari warung Nusantara, ya nggak apa-apa juga sih hadirin. Cuma kan udah banyak di Indonesia gitu maksudnya. Manusia. Lagi musim hujan, pengen panas. Lagi panas, pengen hujan hadirin. Hujan mulia, kapan panas? Lagi kemarin zaman work from home. Kita kapan ngantor? Sekarang ngantor hadirin. Kapan kerja di rumah? Gitu hadirin. Begitulah kita lagunya di rumahnya enggak. Sekarang baru kita merasakan ternyata work from home itu enak hadirin. Enak juga. Saya ngajar pakai celana pendek hadirin. Atas saya pakai jas celana pendek. Kan Bapak nggak tahu orang di center di Zoom cuma separuh doang. Ini buat celana kolor hadirin. Di sini ada nasi yang dimakan. Ngomong lagi, makan lagi. Itulah manusia. Lagi di hutan pengen ke laut, lagi di laut pengen ke hutan. Lagi liburan pengen kerja, lagi kerja. Khuliqa halua, berkeluh kesah. Gitu. Dan terakhir, manusia itu sifat dasarnya yang paling belakang hadirin, yang sampul kuning, manusia itu dasarnya ngeyel, suka berdebat. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu senang berdebat tadi itu. Senangnya ngeyel hadirin. Ada peraturan dilanggar. Lampu merah, berhenti, maju hadirin. Terobos sama kita. Kan kita ngeyel hadirin, ada polisi. Kamu tahu nggak lampu merah? Tahu Pak. Kenapa terobos? Saya nggak ngeliat Bapak. Saya kalau lihat berhenti saya Pak. Ya, ada orang lagi. Gitu manusia dulu. Jadi manusia itu aslinya ngeyel gitu. Jadi kalau orang nggak ngerti banget sih bilangnya emang begitu. Aslinya itu wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia aslinya senang
berdebat hadirin. Jadi dia semuanya debat, ya kan. Jadi ada yang udah ngotot juga tetap aja salah. Saya kemarin ke Malaysia, ibu kotanya Tokyo, bukan Pak. Tokyo sama Jepang, nggak ada kemarin Tokyo. Kalau Tokyo Jepang Pak udah ganti kali ya? Kagak Pak, dari dulu begitu emang. Ya gitu tidak. Jadi orang tuh senangnya berdebat. Nah, kesimpulan terakhir, kenapa Allah jelaskan kayak begini dan ini agar ketika kita berinteraksi dengan manusia kita tahu sifat dasar manusia itu adalah pelit. Maka jangan suka minta manusia dikasih ambil, minta jangan. Karena aslinya manusia itu pelit. Aslinya manusia tergesa-gesa Kalau bisa urusan semakin cepat semakin baik. Kecuali dia pengennya lama gitu Aslinya cepat, aslinya gitu, aslinya begini. Agar kita memahami kayak cabai pedes hadirin, makanya banyak-banyak gitu. Manusia itu aslinya pelit, yang suka minta. Manusia itu lemah, jadi kasih bahan berlebihan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga ada manfaatnya. Sehat panjang umur. Kita berada hari tanggal 16 Rajab ya. Insya Allah habis Rajab Sya'ban masuk bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan juga masjid sudah mulai menyusun nih kegiatan-kegiatan Ramadan karena kalau makin mendekat makin sibuk ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.